Gara-gara hubungan percintaan dengan kekasih tidak direstui, seorang pemuda gelap mata hingga merencanakan pembunuhan kakek wanita pujaannya yang merupakan imam musola di Kebun Jeruk, Jakarta Barat dihabisi ketika hendak sholat subuh. Terungkap sudah misteri penusukan seorang imam musola Uswatun Hasanah di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kejadiannya menghebohkan warga karena korban ditusuk di bagian pinggang oleh pria yang ternyata menaruh dendam kepadanya. Warga sempat mengira korban dianiaya oleh pencuri karena ia sempat berteriak meminta pertolongan. Ya kedengaran tuh suara abang teriak tuh, "Woi, paling," kata. Baru saya kaget, besoknya itu saya uber ke depan, ke depan saya, "Ada apa bang?" "Saya ditabok," kata dia gitu. Pas ditabok saya turun, kan orangnya kabur ke sana, kata dia. Dia bilang ditabok, saya nggak perhatiin lagi, kata dia. Kabur mereka nggak berdarah. Pas anak keluar dilihatnya darah belum, bapak berdarah, kata dia gitu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun malang, akibat pendarahan hebat, nyawa kakek berusia 71 tahun itu tak bisa tertolong. Buron selama 1 pekan, tersangka penusukan akhirnya dibekuk tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kaki pria berusia 24 tahun itu terpaksa ditembak polisi karena berupaya melawan saat ditangkap. Jejak pria bernama Galang Sadewo itu terendus setelah polisi mengidentifikasinya lewat rekaman CCTV di sekitar TKP. Dari hasil penyelidikan, rencana pembunuhan terhadap korban sudah dipersiapkan sejak 2 tahun lalu. Tersangka yang kala itu bekerja sebagai petugas keamanan di Pasar Kedoya menaruh hati kepada cucu korban yang notabene juga bekerja sebagai pegawai toko emas di Pasar Kedoya, Jakarta Barat. Namun saat berkunjung ke rumah pujaan hati, tersangka merasa tidak disambut baik dan direndahkan oleh kakek dari gadis incarannya. Dari situlah tersangka sakit hati dan menaruh dendam terhadap korban. Guna memuluskan rencana kejinya, tersangka membeli senjata tajam melalui situs daring seharga Rp30.000. Tak hanya itu, ia juga mengintai lokasi dan gerak-gerik korban sehari-hari. Niat untuk melakukan pembunuhan sebenarnya sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Namun dilaksanakan pada saat ini dengan alasan supaya orang-orang yang ada di sekitar rumah korban tidak mengetahui ataupun lupa dengan wajah ataupun identitas pelaku. Jadi seminggu sebelum melakukan aksinya, pelaku melakukan observasi, datang bolak-balik ke TKP untuk memantau situasi pada saat nantinya dia akan melakukan aksinya. Seminggu setelah melakukan aksinya dan diputuskan bahwa dia melakukan aksinya pada pukul 4.30 sesaat sebelum korban melaksanakan aktivitas sholat subuh. Ya, penusukan yang berujung hilangnya nyawa Saidi terjadi pada 16 Mei 2024. Saat itu korban sedang berwudu untuk menjalankan sholat subuh di musola dekat rumahnya. Galang yang sempat mengintai di musola langsung menyerang korban dengan sebilah pisau dan kabur melarikan diri. Korban yang menderita luka tusukan sedalam 19 cm sempat meminta pertolongan warga, namun nahas ia tewas karena banyak kehilangan darah. Sementara itu, selama buron, tersangka sempat mengubah penampilan fisiknya untuk mengelabui aparat kepolisian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.